Bocor ke media. Begini kata Erick Thohir soal pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pemain Belanda blak-blakan dihubungi PSSI. Striker hampir 2 meter ini gabung timnas Indonesia. Real Madrid dapat lampu hijau rekrut Xabi Alonso gantikan Ancelotti. Leicester City degradasi. Akhir pahit sang rubah di Premier League. Kevin Dix cedera sampai akhir musim Liga Denmark. Timnas Indonesia harap-harap cemas. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Kevin Dix absen sampai akhir musim Liga Denmark 2024-2025 disebabkan cedera. FC Copenhagen mengonfirmasi, bek berumur 28 tahun itu tidak bisa bermain lagi di sisa musim ini yang akan berakhir pada akhir Mei 2025. Dix mengalami cedera saat membela FC Copenhagen di Liga Denmark. Cedera itu didapatkannya ketika menghadapi Brøndby IF pada Minggu, 13 April. Akibat dari cedera itu, Dix telah absen saat FC Copenhagen kalah 2-4 dari FC Midtjylland pada Kamis 17 April. Dix akan absen di sisa 8 laga Liga Denmark. Dix angkat bicara mengenai cedera yang dialaminya. Ia menyayangkan tidak bisa lagi memperkuat FC Copenhagen di sisa musim. Laga melawan Brøndby IF kemungkinan menjadi penampilan terakhirnya bersama FC Copenhagen. Pasalnya, ia telah memutuskan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Cedera Dix dapat membuat timnas Indonesia harap-harap cemas. Bagaimana tidak? Skuad Garuda bakal memainkan 2 pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan melawan Jepang di Stadion Suita City Football, Suita. Bocor ke media. Begini kata Erick Thohir soal pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal kemungkinan hadirnya pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada awak media, Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi untuk laga penting di bulan Juni mendatang. Belum ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Kita fokus pada pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada. Saat ini seperti itu sih, ujar Erick kepada media, menanggapi pertanyaan soal rumor perekrutan pemain keturunan baru. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa PSSI kini lebih memilih untuk memaksimalkan potensi skuad yang telah terbentuk. Menanggapi hal tersebut, Erick menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap kemungkinan itu di masa depan. Namun untuk saat ini, prioritas utama adalah menyelesaikan 2 pertandingan tersisa dengan skuad yang ada. Pemain Belanda blak-blakan dihubungi PSSI. Striker hampir 2 meter ini gabung timnas Indonesia. Rumor pemain naturalisasi terus mencuat seiring kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, salah seorang pemain asal Belanda dikabarkan sudah berkomunikasi dengan PSSI. Hal tersebut diketahui dari mantan pesepak bola Indonesia yang kini menjadi YouTuber, Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengatakan, pemain tersebut adalah Dean Zandbergen. Kepadanya, Dean Zandbergen bercerita sudah berkomunikasi dengan staf PSSI. Dean merupakan berposisi striker atau penyerang. Pria 23 tahun itu memiliki postur yang ideal sebagai seorang striker yakni nyaris 2 meter, atau tepatnya 188 cm. Dean kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VVV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 hingga 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. Sebelum memperkuat VVV Venlo, Dean membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta, hingga Dordrecht. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025.
Leicester City degradasi. Akhir pahit sang rubah di Premier League. Leicester City resmi terdegradasi dari Premier League 2024-2025. Kepastian ini datang usai kekalahan dari Liverpool pada Minggu, 20 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol telat dari Trent Alexander-Arnold memastikan hasil 0-1 di King Power Stadium. Kekalahan ini adalah yang ke-9 secara beruntun di kandang tanpa mencetak gol. Leicester hanya mengumpulkan 18 poin dari 33 pertandingan. Mereka terpaut 18 poin dari posisi aman yang ditempati West Ham United. Dengan hanya 5 laga tersisa dan maksimal 15 poin yang bisa diraih, Leicester tak bisa lagi bertahan. Mereka harus kembali ke Championship musim depan. Man of the Match Real Madrid versus Athletic Bilbao, Federico Valverde. Gelandang Real Madrid Federico Valverde layak mendapat penghargaan Man of the Match di pertandingan kontra Athletic Bilbao, Senin, 21 April 2025. Madrid menjamu Bilbao di laga pekan ke-32 La Liga 2024-2025 di Santiago Bernabeu. Duel ini tak berjalan mudah bagi Los Blancos. Sulit bagi mereka untuk bisa menjebol pertahanan sang tamu. Butuh waktu lebih dari 90 menit untuk akhirnya bisa mencetak gol. Gol kemenangan itu dicetak via sepakan fantastis Federico Valverde. Madrid akhirnya bisa memaksa Bilbao bertekuk lutut dengan skor 1-0. Di laga ini, Federico Valverde main sejak menit pertama. Ia sebenarnya dimainkan di luar posisi aslinya sebagai gelandang. Laman Fotmo pun memberikannya rating paling tinggi di antara semua pemain, yakni 87. Valverde layak jadi Man of the Match di laga Real Madrid versus Athletic Bilbao ini. Bayern persiapkan Josip Stanisic sebagai bek tengah di musim depan. Bayern Munich dikabarkan sedang mempersiapkan Josip Stanisic untuk tampil sebagai bek tengah pada kompetisi musim 2025-26 mendatang. Saat ini Stanisic lebih sering dimainkan sebagai bek sayap kanan, meski sejatinya ia juga bisa tampil sebagai bek sayap kiri. Meski begitu, bermain sebagai bek tengah juga bukan hal yang baru bagi Josip Stanisic. Menurut laporan dari laman Transfermarkt, selama karirnya Stanisic telah mencatat 68 penampilan sebagai bek tengah dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist. Akan tetapi, penampilan terbanyak Stanisic memang sebagai bek sayap kanan, yakni sebanyak 77 kali penampilan dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 7 assist. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Josip Stanisic sedang dipertimbangkan oleh FC Bayern sebagai opsi bek tengah untuk musim depan. Saat ini, ia memulai sebagai bek tengah sisi kiri bersama Erik Dyer di Heidenheim, tulis laporan di laman Bavarian Football Works. Dua striker ini masuk radar AC Milan di musim panas besok. AC Milan dilaporkan mengincar 2 nama striker pada bursa transfer musim panas besok untuk memperkuat lini serang tim di musim kompetisi 2025-2026. Serie A 2024-25 belum berakhir. Namun AC Milan sudah ancang-ancang untuk memperdalam kekuatan skuad mereka, khususnya di sektor lini serang. Di skuad saat ini, Rossoneri berpotensi untuk kehilangan 2 striker, yakni Luka Jovic dan juga Tammy Abraham. Kontrak Jovic di San Siro akan habis pertanggal 30 Juni besok, dan tidak ada tanda-tanda bahwa striker asal Serbia itu bakal menaikkan kontrak baru. Sementara untuk Tammy Abraham, statusnya di Milan cuma sebagai pemain pinjaman dari AS Roma dan ada potensi kalau Giallorossi bakal menariknya pulang pada musim panas nanti. Dilansir dari Football Italia, 2 nama kini masuk dalam radar Milan untuk menambah lubang yang ditinggalkan oleh Jovic dan Abraham. Nama pertama yang dilirik oleh Milan adalah striker potensial Italia, yakni Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca, 24 tahun, sudah 2 musim terakhir membela Udinese dan punya koleksi 18 gol dari 68 laga Serie A yang dimainkannya. Selain dilirik oleh Milan, Lucca juga kabarnya menjadi incaran Napoli serta Inter. Kemudian menghimpun dari Calcio Mercato. Opsi lain yang dipertimbangkan oleh Milan adalah striker milik Mainz 05, yaitu Jonathan Burkhardt. Jonathan Burkhardt musim ini tampil menggila di Bundesliga lewat koleksi 15 gol yang dilesakannya bersama Mainz dari 25 Spieltag. Barcelona miliki 2 pemain gantikan Lewandowski. Barcelona mengalami kemunduran besar beberapa hari sebelum final Copa del Rey melawan Real Madrid. Striker bintang mereka, Robert Lewandowski, hampir pasti akan absen dalam pertandingan penting tersebut karena cedera yang baru saja dideritanya.
Meskipun penyerang asal Polandia itu akan menjalani tes medis untuk memastikan seberapa parah cederanya, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia tidak akan bisa bermain. Flick kini harus membuat keputusan penting tentang siapa yang akan memimpin lini depan dalam pertandingan yang bisa jadi paling krusial musim ini. Dengan absennya Lewandowski, Barcelona harus mencari alternatif yang dapat diandalkan yang dapat memberikan performa yang sama dan membantu meraih trofi. Ferran Torres. Salah satu opsi paling mudah yang tersedia bagi Flick adalah Ferran Torres. Penyerang asal Spanyol ini telah membuktikan kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah dan baru-baru ini menjadi starter dalam peran tersebut saat melawan Celta Vigo. Dani Olmo menghadirkan alternatif yang kuat. Baru saja pulih dari cedera, Olmo kini bugar dan dapat ditempatkan di posisi penyerang tengah. Meskipun ia bukan penyerang tradisional, ia memiliki pengalaman bermain sebagai false nine, terutama selama waktunya bersama tim nasional Spanyol. Absennya Lewandowski merupakan sebuah pukulan, tetapi kedalaman tim mungkin memungkinkan mereka untuk mengelola situasi dan tetap bersaing di level tertinggi. MU kalah dari Wolverhampton. Ruben Amorim ogah kambing hitamkan Rasmus Højlund. Manajer Manchester United, Ruben Amorim enggan menunjuk Rasmus Højlund sebagai penyebab kekalahan timnya melawan Wolverhampton. Menurutnya, semua pemain MU bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. MU lagi-lagi memetik kekalahan di ajang Premier League. Menjamu Wolverhampton di Old Trafford, pertandingan ini berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan sang tamu. Gol tersebut dicetak oleh Pablo Sarabia pada menit ke-77. Di laga ini, sosok Højlund memang menjadi sorotan banyak pihak. Striker timnas Denmark itu beberapa kali gagal mengonversi peluang emas yang diciptakan rekan-rekan setimnya. Meski begitu, Amorim ogah menyalahkan Højlund atas kekalahan timnya. Ia menyebut bahwa semua pemain MU bertanggung jawab atas kekalahan ini. Chelsea comeback lawan Fulham. Enzo Maresca, gak kaget tuh. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca mengaku tidak kaget dengan keberhasilan timnya comeback melawan Fulham. Ia menyebut sejak awal ia yakin timnya bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Beberapa saat yang lalu Chelsea bertamu ke Craven Cottage. Mereka menantang sang tetangga, Fulham di pekan ke-33 IPL 2024-2025. Di laga ini, Fulham unggul terlebih dahulu melalui gol Alex Iwobi. Chelsea yang mencoba tampil menekan kesulitan untuk mencetak gol. Namun di 10 menit terakhir laga, The Blues sukses membalikkan kedudukan menjadi 1-2 berkat gol Tirique George dan Pedro Neto. Bagaimana komentar Maresca seputar kemenangan ini? Dalam sesi jumpa persnya seusai laga, Maresca mengaku tidak kaget timnya bisa comeback di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya membuat banyak peluang sehingga mereka layak mencatatkan comeback di laga ini. Kemenangan melawan Fulham ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara IPL. Mereka kini terpaut 1 poin saja dari Manchester City yang berada di peringkat keempat. Real Madrid dapat lampu hijau rekrut Xabi Alonso gantikan Ancelotti. Real Madrid mendapatkan angin segar dalam upaya merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih baru musim panas ini. Setelah kekalahan memalukan dari Arsenal di Liga Champions, manajemen klub dikabarkan telah memutuskan untuk berpisah dengan Carlo Ancelotti di akhir musim. Alonso yang saat ini menukangi Bayer Leverkusen menjadi kandidat utama pengganti Ancelotti. Menurut laporan Talksport, Leverkusen tidak akan menghalangi kepindahan pelatih asal Spanyol itu ke Santiago Bernabeu jika Madrid serius menginginkannya. Musim ini menjadi salah satu yang paling mengecewakan bagi Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Selain tersingkir dari Liga Champions, mereka juga tertinggal 7 poin dari Barcelona di La Liga dan berpotensi gagal meraih trofi besar lainnya di Copa del Rey. Kendati demikian, waktu kedatangan Alonso masih belum pasti. Ada kemungkinan Ancelotti tetap bertahan hingga Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang sebelum akhirnya digantikan oleh Alonso musim depan. Jika transfer ini terwujud, Alonso akan menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Madrid di panggung Eropa. Tanpa adanya perombakan skuad yang signifikan, misi tersebut akan sulit tercapai.